Halo, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat asam nukleat bagian 1B, yaitu struktur asam nukleat. Topik yang akan dibahas adalah heliks ganda DNA, heliks A, B, C, dan Z, struktur sekunder RNA, dan asam nukleat termodifikasi. Bagian yang pertama yaitu heliks ganda DNA. Pada umumnya atau DNA umumnya terdapat di alam sebagai heliks ganda atau double helix. Sifat dasar dari struktur ini dikemukakan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Dua untai atau rantai DNA yang terpisah berputar ke kanan atau right-handed double helix seperti terlihat pada gambar. Tulang punggung gula fosfat ada di sebelah luar dan basa-basa dari setiap untai berjajar satu di atas lainnya di tengah heliks. Pada bagian tulang punggung gula fosfat ada lekukan minor dan mayor yang juga mengikuti pola heliks. Ada sekitar 10 basa perputaran heliks. Dua untai DNA posisinya berlawanan arah atau antiparalel dalam pengertian arah 53. Perhatikan gambar. Jika untai yang satu arahnya 53 dari bawah, maka untai satunya arahnya 53 kebalikannya, yaitu dari atas. Pasangan basa pada dua untai bersifat komplement, yaitu sesuai dengan aturan pasangan basa AT, GC, atau sebaliknya T dengan A, C dengan G. Pasangan basa diikat dengan ikatan hidrogen, G dan C dengan 3 ikatan hidrogen, A dan T dengan 2 ikatan hidrogen. Urutan basa di satu untai DNA akan menentukan urutan basa pada untai satunya, karena sifat pasangan basa yang komplement. Sifat ini berguna dalam proses replikasi, yaitu penggandaan atau sintesis DNA, dan transkripsi, yaitu sintesis RNA, dengan menggunakan satu untai DNA sebagai cetakan atau template. Berikutnya heliks A, B, C, dan Z. Molekul DNA bentuk A. Ini terdapat pada larutan dengan konsentrasi garam tinggi atau dalam kondisi dehidrasi. Memutar ke kanan dan mempunyai 11 pasangan basa perputaran. Jarang dijumpai in vivo. Jarak pasangan basa satu dengan pasangan basa berikutnya 0,26 nanometer dan satu putaran penuh 2,8 nanometer. Molekul DNA bentuk B, model Watson dan Crick. Ini paling banyak dijumpai, memutar ke kanan, terdapat pada larutan dengan konsentrasi garam rendah. Ada 10 pasangan basa perputaran atau tepatnya 10,5. Jarak pasangan basa satu dengan pasangan basa berikutnya adalah 0,34 nanometer dan satu putaran penuh adalah 3,4 nanometer. Molekul DNA bentuk Z. Berlawanan dengan bentuk A dan B, pada bentuk Z, double helix atau heliks ganda memutar ke kiri. Struktur tulang punggung gula fosfat mempunyai pola zigzag. Jarak pasangan basa satu dengan pasangan basa berikutnya adalah 0,37 nanometer dan satu putaran penuh adalah 4,5 nanometer. Selain bentuk klasik yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu A, B, dan Z, Lu dan Olson tahun 2003 dalam publikasinya di jurnal Nucleic Acid Research menyebutkan bentuk DNA C. Mereka menggunakan software untuk analisis penyusunan ulang, dan visualisasi struktur 3 dimensi dari asam nukleat. Kemudian berikutnya struktur sekunder RNA. RNA normalnya ada dalam bentuk molekul untai tunggal, sehingga tidak membentuk struktur heliks seperti yang terdapat pada untai ganda DNA.
Sebaliknya, RNA membentuk konformasi yang seperti globular atau membulat, di mana area lokal struktur heliks terbentuk dengan ikatan hidrogen intramolekul dan perpasangan basa dalam rantai asam nukleat tunggal. Jadi pasangan basa dengan untai yang sama. Area ini dapat terbentuk ketika satu bagian dari untai RNA komplement dengan untai santunya. Ingat, komplement artinya dapat membentuk pasangan basa sesuai aturan A dengan T dan G dengan C atau sebaliknya. Variasi dari konformasi RNA ini tercermin dalam peranan RNA yang lebih beragam dalam sel dibandingkan dengan DNA. Struktur RNA mulai dari RNA kecil, pendek yang ada pada inti, yaitu small nuclear RNA atau snRNA, yang membantu pemrosesan pre-mRNA dengan membuang intron dan menggabungkan ekson pada eukariot, sampai ke molekul rRNA atau ribosomal rRNA yang besar yang membentuk struktur utama ribosom dan berpartisipasi dalam sintesis protein. Sedangkan tRNA atau transfer RNA berperan dalam membawa asam amino ke ribosom. Berikutnya adalah asam nukleat termodifikasi. Modifikasi kimia basa nukleotida merupakan hal yang sudah umum dan memiliki sejumlah peranan yang khusus. Dalam DNA seluler, modifikasi terbatas pada metilasi adenin pada posisi N6 atau posisi basa ke-6 dan gugus amino 4 dan posisi 5 sitosin. Walaupun modifikasi yang lebih kompleks juga terjadi pada DNA phage. Phage itu virus ya. Metilasi memiliki peranan dalam modifikasi restriksi, perbaikan kesalahan pasangan basa, dan struktur genom eukariot. Ada bermacam-macam modifikasi terjadi pada RNA pasca transkripsi atau setelah transkripsi yang mencerminkan peranan berbeda dari RNA dalam sel. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur asam nukleat bagian yang kedua atau 1B. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar.